Serang bayangannya, Gusti. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu? Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati? Barang siapa yang melewati batas kota ini dengan niat jahat, maka dia akan hancur. Aku memang pernah mendengar kisah itu. Seorang resi yang apesnya ada di bayangannya sendiri. Malam itu, di Malwapati, tampak Suliwah dan Galuh sedang mengintai pergerakan manusia serigala dan para pengikutnya. Mereka pun memang sengaja menunggu kedatangan para perusuh tersebut untuk menghabisi mereka. Segaun Lanang dan para raksasa sekutunya itu pun mulai bergerak memasuki Malwapati. Namun, mendadak saja mereka pun tersengat tameng Halimun Pati-Batik Matrim dan para pendeta yang siang tadi sengaja dirapalkan untuk menghalau siluman-siluman jahat tersebut. Dia sedang mendekat kemari. Ternyata kesaktian manusia serigala dan para denawa itu sangat tinggi sehingga mereka mampu menembus tameng Halimun Malwapati. Suliwah dan Galuh yang sudah menanti kehadiran Segawan Tonggos pun kemudian langsung menyerangnya secara bersamaan. Namun tak lama kemudian para raksasa sakti itu pun muncul dan membantu manusia jelek tersebut. Akan tetapi di saat-saat itulah Prabu Angling Dharma dan Pati-Batik Matrim muncul secara bersamaan untuk membantu Suliwah serta Galuh. Angling Dharma, aku akan menuntut balas atas kematian ketiga putriku. Serang bayangannya, Gusti. Ya, para denawa itu pun kabur setelah salah satu dari mereka terluka parah akibat serangan yang dilakukan oleh Batik Matrim. Ternyata benar, kelemahan mereka adalah terletak pada bayangannya sendiri, sebab mereka memindahkan rasa sakit ke bayangannya. Kini tinggallah Segawan Tonggos sendirian yang menghadapi Prabu Angling Dharma, dan sudah jelas siapa yang akan menjadi pemenangnya, karena Raja Malwapati tersebut bukanlah tandingan manusia jelek itu. Akhirnya, manusia jelek itu pun berhasil kabur ke alam maya sebelum dirinya mampus di tangan Angling Dharma. Selanjutnya, mereka semua pun kembali ke istana untuk merundingkan kejadian yang baru saja terjadi. Sang Prabu pun kemudian berkesimpulan bahwa para raksasa itu pasti hanya diperalat saja oleh Segawan Lanang, sebab ilmu kesaktian mereka sangat berbeda. Sedangkan Pati-Batik Matrim begitu kagum dengan Suliwah yang dengan cepat mengetahui kelemahan dari para denawa tersebut. Sebenarnya, saya ingin bertanya lebih jauh lagi kepada Suliwah. Dari mana dia menemukan rahasia kelemahan raksasa itu tadi? Tadi dia mengatakan dibisiki gurunya. Tapi gurunya yang mana? Oh ya lo. Kemana Suliwah? Kenapa tidak langsung kemari?
Mungkin masih di geria tamu, Gusti Prabu. Katanya ada sesuatu yang mau diambil. Ternyata Suliwah sedang bertemu dengan gurunya, yaitu Pangeran Suryapati, yang memang selalu mengikuti jejak pemuda tersebut. Kini sang guru pun memberitahukan kalau beliau telah menemukan tempat persembunyian manusia serigala dan para denawa tersebut, yaitu pada sebuah gua di pinggiran desa Gayam. Eyang Suryapati pun kemudian menjelaskan bahwa Kaladama yang ditusuk oleh Pati Batik Madrim terluka sangat parah, sehingga hal itu jelas membuat mereka keteteran, bahkan mungkin tidak lama lagi ia akan tewas. Hal itu menandakan bahwa Suliwah telah berhasil mengalahkan mereka. Salah satu dari Kaladama yang ditusuk Batik Madrim menderita luka sangat parah. Tapi belum tentu mereka mau menyerah, Guru. Kalau begitu, mereka harus dikembalikan ke alamnya. Ke negeri yang sudah mereka tempati selama beribu-ribu tahun. Mungkin akan mampu menggiring mereka masuk lewat pintu lingga di desa Gayam. Masalahnya, siapa yang mampu menutup batu lingga itu ke pintu masuknya? Saya akan sampaikan kepada Gusti Prabu. Pergilah ke Tilem Sari. Mereka juga sedang menunggu kedatanganmu. Setelah mendapatkan kabar yang sangat penting itu, Suliwah pun kemudian segera menuju Tilem Sari sesuai dengan perintah Eyang Suryapati. Baru saja dirinya bangkit dari duduknya, tiba-tiba ada seorang prajurit yang melaporkan bahwa dirinya sudah ditunggu oleh Prabu Angling Dharma dan Batik Madrim di serambi belakang Tilem Sari. Di sisi lain, tampak salah seorang raksasa yang terkena tusukan Batik Madrim sedang mengalami luka yang sangat parah. Perutnya pun sampai bocor dan mereka semua panik sebab mereka tidak mampu untuk menyembuhkannya. Segawon Tonggos yang melihat semua itu pun juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dirinya pun kemudian justru kembali mengobarkan api dendam kepada Malwapati. Namun kali ini raksasa itu pun marah dibuatnya. Besok kedaton Malwapati, kita ratakan dengan tanah. Diam kau Segawon. Kami tidak ada urusan dengan negeri Malwapati. Itu urusanmu sendiri. Tapi ini juga urusan kalian. Karena Prabu Angling Dharma adalah keturunan Aji Saka. Ini pasti kutuk masuk Gusti Prabu Dewata Cengkar kepada kita. Karena kita telah menyalahi sumpah dan janji. Kalian telah melanggar sumpah. Bukankah kalian telah bersumpah untuk kembali ke negeri sendiri? Ya, memang momen ini adalah momen yang sangat tepat bagi Eyang Suryapati untuk menjelma kembali menjadi Dewata Cengkar. Kini para raksasa itu pun sadar kalau mereka sebenarnya hanya diperalat oleh Segawon Lanang saja. Mereka pun kemudian menyetujui perintah Dewata Cengkar untuk kembali ke alam mereka sendiri, yaitu dengan memasuki kembali ke dalam lubang yang ditutup oleh batu lingga yang terletak di desa Gayam. Benar-benar bodoh. Tunggu. Kalian akan mematuhi perintah raja kalian yang bodoh itu, ha? Sekali lagi kau berani menghina junjungan kami, tubuhmu akan kami rencah sampai hancur sekawan Lanang. Kini kita kembali lagi kepada Suliwah yang pada saat itu telah sampai di Tilem Sari. Ia pun kemudian langsung menceritakan tentang kabar yang dibawanya dari Eyang Suryapati, bahwa kaum Kaladama itu harus dikembalikan ke alam mereka, dan pintu keluar masuk ke alam para raksasa tersebut berada di desa Gayam yang masih termasuk ke dalam wilayah Malwapati. Sang Prabu pun kemudian sangat setuju dengan pernyataan Suliwah itu, dan kini hanya ada satu permasalahan, yaitu tentang batu besar penutup lingga. Masalahnya, siapa yang akan menutupkan batu lingga yang sangat besar itu ke lubang pintu itu, Gusti? Maksudmu, lubang pintu keluar masuk itu harus disumbat dengan batu lingga?
Benar, Gusti Prabu. Dan menurut guru, sebaiknya Gusti Prabulah yang melakukannya. Penjelasan Suliwah membuat Prabu Angling Darma sedikit tertegun. Namun kemudian Suliwah pun menjelaskan lebih lanjut tentang alasan mengapa sang Prabu sendiri yang harus melakukannya. Mendengar penjelasan Suliwah, Batik Madrim pun menyimpulkan bahwa ternyata ada sedikit persamaan antara para raksasa itu dengan manusia serigala, yaitu mereka sama-sama di alam yang sama. Suliwah pun lebih lanjut menjelaskan bahwa para kaladama itu sebenarnya adalah makhluk yang polos dan jujur, namun mereka menjadi brutal karena pengaruh jahat dari Segawan Lanang yang memfitnah Prabu Angling Darma agar mereka ikut membenci Raja Malwapati tersebut. Tapi yang ingin saya tahu, dari mana Pangeran Suryapati tahu bahwa pintu masuk itu ada di pinggir sawah di desa Gayam? Gusti Gusti. Prabu, salah seorang penduduk desa itu yang bercerita. Menurut Ki Bekal, dari dulu sudah ada cerita desa Gayam itu dijaga oleh 11 lingga. Yang 10 akan membentuk sebuah bintang jika dihubungkan dengan tali yang sangat panjang. Keesokan harinya, mereka berempat pun telah sampai di bukit desa Gayam. Sang Prabu pun langsung menyaksikan tentang kebenaran dari cerita Galuh Parwati bahwa di pinggiran desa Gayam terdapat 11 lingga yang membentuk gugusan bintang. Suliwah yang ikut menghitung jumlah batu lingga tersebut pun kemudian memastikan bahwa memang ada 11 lingga di tempat tersebut, dan lingga yang berada tepat di tengah-tengah lah yang digeser oleh si Bolem, salah satu penduduk desa Gayam. Setelah memastikan letak batu lingga tersebut, Suliwah pun kemudian mengajak ketiganya untuk menuju rumah kepala desa. Siapa namanya? Si Bolem. Iya. Gusti Prabu Angling Darma dan Gusti Patih Batik Madrim akan mengembalikan para kaladama itu ke alamnya. Karena upacaranya akan diadakan nanti malam. Maka rumah si Bolem itu bisa untuk istirahat sambil menunggu waktu. Rumah Bolem dekat dari sini. Dekat, Gusti. Malam itu, terlihat Dewata Cengkar jelmaan Eyang Suryapati sedang menuntun para kaladama untuk menuju desa Gayam dan mendekati batu lingga tempat mereka akan masuk kembali ke alamnya. Sedangkan Prabu Angling Darma, Patih Batik Madrim, dan Galuh pun sedang kusyuk mengadakan upacara di rumah si Bolem. Sementara Suliwah sendiri bertugas untuk berjaga-jaga di luar rumah. Tak lama kemudian, Eyang Suryapati pun muncul untuk memberitahukan kepada Suliwah bahwa para kaladama telah sampai di desa Gayam dan akan segera digiring olehnya menuju batu lingga. Setelah itu, Eyang Suryapati pun kembali menjelma menjadi Dewata Cengkar dan segera menuju para raksasa tersebut. Sedangkan Suliwah cepat-cepat memberitahukan kepada Prabu Angling Darma bahwa mereka sudah waktunya menuju lokasi batu lingga. Cepat Suliwah, mereka sudah mengadakan upacara. Baik, Guru. Mereka sudah siap. Kurestui kalian, ulanglah satu demi satu. Ya, akhirnya para raksasa itu pun kembali ke alamnya satu persatu. Setelah semuanya masuk ke dalam lubang, Dewata Cengkar pun menyuruh Prabu Angling Darma untuk segera menutup lubang tersebut dengan batu besar penutupnya. Sang Prabu pun tidak menunggu waktu lebih lama lagi. Ia pun segera melaksanakan perintah Eyang Suryapati dengan menggunakan ilmu meliwis putih andalannya untuk mengendalikan batu besar tersebut.